Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Suparno, SPD MPD, selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Ibu Dwi Ringga Edwidia Negara, SPD MPDE, selaku dosen pengampu pada praktik kerja lapangan, serta seluruh karyawan dan staf PT Televisi Transformasi Indonesia atau TransTV. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil atau output dari praktik kerja lapangan dalam bentuk laporan praktik kerja lapangan pada bagian finance di PT Televisi Transformasi Indonesia atau TransTV. Adapun praktik kerja lapangan ini dilatar belakangi karena pendidikan ini menjadi peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan dunia kerja, di mana globalisasi ini menuntut lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki pemahaman teoritis, tapi juga kompetensi praktis, kemampuan adaptif, dan juga profesionalisme. Nah, dengan adanya praktik kerja lapangan ini memberikan sarana pembelajaran berbasis pengalaman untuk menghubungkan teori yang telah diperoleh di dunia perkuliahan dengan yang ada di praktik kerja di industri. Universitas Negeri Jakarta juga menyelenggarakan program praktik kerja lapangan ini sebagai bagian dari kurikulum untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja nyata serta meningkatkan kesiapan dalam memasuki dunia profesional. PT Televisi Transformasi Indonesia atau TransTV, khususnya divisi finance, dipilih oleh praktikan sebagai tempat praktik kerja lapangan karena dalam hal ini memberikan kesempatan untuk mempelajari sistem administrasi dan juga pengelolaan keuangan perusahaan secara langsung serta mengembangkan kompetensi di bidang keuangan. Adapun tujuan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini yang pertama memahami sistem dan juga prosedural pengelolaan keuangan di perusahaan. Yang kedua mengembangkan keterampilan teknis di bidang administrasi dan juga transaksi keuangan. Yang ketiga meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta profesionalisme. Yang keempat memperoleh pengalaman kerja nyata sebagai bekal memasuki dunia kerja. Yang kelima memahami sistem kerja dan budaya organisasi di TransTV. Yang keenam, menghubungkan teori perkuliahan dengan teori yang ada atau praktik yang ada di dunia industri. Lalu selanjutnya meningkatkan daya saing dan juga kesiapan praktikan dalam menghadapi dunia kerja. Baik, di sini ada pun profil singkat dari perusahaan tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan saya, di mana PT Televisi Transformasi Indonesia ini atau TransTV merupakan salah satu stasiun televisi nasional swasta di bawah naungan Transmedia atau City Corp yang resmi mengudara pada 15 Desember 2001. Nah, Trans TV ini dikenal sebagai perusahaan media yang menghadirkan berbagai program hiburan, informasi, dan juga edukasi yang inovatif, seperti Brownies, Insert, My Trip, My Adventure, dan Islam Itu Indah, serta pernah meraih berbagai penghargaan bergengsi seperti Panasonic Global Awards, Indonesian Television Awards, dan Anugerah KPI. Hal ini juga didukung oleh sumber daya manusianya yang kompeten, teknologi yang modern, serta sistem kerja yang profesional. Jadi TransTV ini terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan media terkemuka di Indonesia. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah contoh dari program-program yang ada di TransTV seperti Rumbino Secret, Insert, Brownies, Dreambox, dan lain-lain sebagainya. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, praktikan melaksanakan beberapa atau berbagai job desk yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama ada pengelolaan dokumen account payable atau AP. Jadi di sini divisi finance itu menerima dokumen AP dalam bentuk fisik untuk pembayaran artis atau talent yang harus dikelola dan juga diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, setelah dokumen AP dalam bentuk fisik ini selesai dikelola dan selesai diklasifikasikan, kemudian selanjutnya adalah pembuatan payment voucher. Payment voucher ini dibuat untuk atau sebagai transaksi pembayaran artis atau talent dalam setiap program dan episode yang telah dijalankan. Nah, payment voucher ini nantinya akan menjadi bukti pembayaran bahwa artis tersebut telah selesai melaksanakan
eh, syutingnya telah melaksanakan eh, pekerjaannya dalam berbagai program dan juga episode yang ada di Trans TV. Selanjutnya, itu ada slip transaksi perbankan. Dalam hal ini, slip transaksi perbankan ini untuk pembayaran artis atau talent. Tapi dalam hal ini, PT Televisi Transformasi Indonesia atau Trans TV menggunakan ketentuan khusus. Dalam program khusus seperti Pagi-Pagi Ambyar itu menggunakan slip transaksi lewat Bank Mega Tendian. Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan antara finance dan juga bagian dari produksi, sehingga perlu adanya pembayaran atau sistem pembayaran yang berbeda dibandingkan dengan program-program yang lain. Hal ini juga karena dalam uh, pembayaran artis atau talent di Pagi-Pagi Ambyar itu memiliki nominal atau angka yang cukup tinggi sehingga memerlukan approval dari berbagai direksi sampai ke direktur keuangan. Lalu selanjutnya ada circulation voucher. Jadi untuk circulation voucher ini adalah tahapan ketika setelah semua dokumen account payable berhasil dibuatkan payment voucher sebagai bukti pembayaran transaksi yang nanti akan dibayarkan, circulation voucher ini lebih ke tahapan untuk meminta approval direksi keuangan terkait pembayaran artis atau talent yang sudah dibuat atau sudah diproses. Lalu selanjutnya ada pengecekan dan koreksi data. Jadi dalam pembuatan dan penginputan semua dokumen dan juga semua data dari artis atau talent yang bersangkutan itu perlu dilakukan adanya pengecekan dan juga koreksi data. Hal ini untuk menghindari kesalahan pencatatan dan pembayaran. Dalam hal ini data yang dikoreksi itu bisa berupa nomor rekening, nominal, nomor invoice, tanggal pembayaran dan juga program serta episode. Hal ini disesuaikan kembali dengan dokumen fisik di account payable dan juga kontrak yang ada di dokumen fisik tersebut. Selanjutnya ada posting dokumen pembayaran. Dalam hal ini, semua dokumen yang telah dibuatkan payment voucher dan berhasil di-approve oleh supervisor itu dilakukan posting dokumen untuk menjalankan pembayaran dari dokumen-dokumen tersebut. Jadi ketika dokumen tersebut akan dilakukan uh, pembayaran, maka harus diposting terlebih dahulu. Posting ini menggunakan sistem InSoSys yang langsung terhubung dengan sistem di komputer agar rekapan transaksinya ini tercatat dengan baik. Selanjutnya ada circulation send document. Nah, dalam circulation send document ini adalah dokumen atau tahapan ketika dari divisi finance ingin mengirimkan dokumen kepada divisi atau departemen lain. Tujuannya agar semua dokumen yang dikirim itu tercatat dengan baik di sistem perusahaan dan memiliki kesamaan dan kecocokan yang sama dengan yang ada di dokumen fisik. Lalu yang selanjutnya ada attached dokumen. Attached dokumen ini adalah ketika dokumen semua dokumen APES, semua dokumen payment voucher, dokumen OR, dokumen retur, semuanya telah selesai dijalankan atau diproses, maka perlu dilakukan attach dokumen dengan jurnal voucher. Jadi nanti jurnal voucher perlu disesuaikan kembali dengan nomor ID dari masing-masing payment voucher atau nomor OR ataupun nomor dokumen-dokumen yang lain agar bisa selanjutnya untuk diproses oleh divisi lain. Selanjutnya ada duplikasi dokumen. Duplikasi dokumen ini adalah penggandaan dokumen atau penduplikasian dokumen agar proses pendistribusian dokumen atau proses pembayaran dokumen ini berjalan lebih baik karena ada beberapa dokumen yang mengharuskan untuk diduplikasi atau digandakan agar semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan dokumen fisik yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada sortasi dan approval dokumen. Jadi dalam hal ini, saya melakukan sortasi dokumen dengan dokumen-dokumen pembayaran untuk meminta approval dari Direksi Keuangan terkait dokumen pembayaran tersebut.
Adapun kendala dan juga solusi yang dihadapi, untuk kendala sendiri yang pertama itu terkait adaptasi dan juga alur kerja administrasi keuangan dan pemahaman dokumen. Karena di awal perlu adanya adaptasi dan juga pemahaman, apalagi terhadap eh, sistem keuangan yang ada di Trans, dalam hal ini Insosis, di mana Trans itu memiliki sistem penginputan keuangan tersendiri yang harus dipahami karena memiliki tahapan-tahapan yang cukup panjang. Selanjutnya ada ketidaksesuaian data dokumen akun payable yang memerlukan proses konfirmasi dan verifikasi dengan divisi terkait sebelum penginputan. Jadi dalam hal ini seringkali saya menemukan adanya ketidaksesuaian dalam dokumen AP dalam hal nomor rekening, dalam hal program, dalam hal episode. Hal ini perlu dilakukan konfirmasi dengan divisi terkait ataupun dengan unit talent yang memegang talent tersebut karena dalam hal ini dua pihak tersebut yang akan lebih tahu dan lebih paham terkait dokumen yang telah diberikan kepada divisi finance. Nah, dalam hal ini perlu perlu dilakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum dokumen tersebut berhasil di input menjadi payment voucher. Lalu selanjutnya ada gangguan teknis pada sistem insosis dan finance file yang menyebabkan proses administrasi dan penginputan dokumen tertunda. Jadi seringkali sistem insosis ini mengalami error mungkin karena banyaknya orang atau karyawan yang mengakses sistem tersebut sehingga dalam proses penyimpanan dari penginputan yang sudah dilakukan itu mengalami sedikit gangguan sehingga kita perlu menunggu beberapa saat untuk sistem tersebut berhasil kembali seperti semula. Dan juga terkait finance file. Finance file ini seperti file Explorer yang ada di komputer, namun dalam hal ini terhubung dengan IT yang ada di perusahaan, terhubung dengan semua staf dan karyawan yang ada di sana. Jadi, ketika finance file ini mengalami error dan tidak bisa dibuka, maka perlu menghubungi bagian IT yang terkait. Selanjutnya, tingginya tuntutan ketelitian dalam proses verifikasi dokumen untuk memastikan keakuratan data dan meminimalkan kesalahan pembayaran. Jadi dalam hal ini perlu dilakukan dan perlu adanya ketelitian dalam penginputan dokumen karena hal ini berkaitan dengan pembayaran dari artis dan juga talent-talent. Dalam hal ini nomor rekening, program, dan semua hal yang ada di kontrak itu harus dilakukan pengecekan kembali dengan yang ada di sistem supaya meminimalkan kesalahan pembayaran. Selanjutnya, volume dokumen yang tinggi sehingga diperlukan kemampuan manajemen waktu dan juga penentuan prioritas. Nah, kadang seringkali dokumen yang datang dari divisi lain itu mengalami volume dokumen yang cukup tinggi sehingga dalam hal ini saya perlu melakukan manajemen waktu yang baik agar dokumen tersebut bisa dengan cepat dikelola, bisa dengan cepat diinput tanpa mengganggu tanpa mengganggu manajemen waktu dalam uh, kerjaan-kerjaan yang lain. Selanjutnya untuk solusinya, yang pertama mempelajari alur kerja secara aktif, sudah pasti karena adaptasi ini perlu dilakukan, perlu diadakan solusi dengan bagaimana kita mempelajari alur kerja tersebut. Lalu yang kedua, melakukan pengecekan awal serta konfirmasi kepada divisi atau unit terkait dalam hal ketidaksesuaian data pada dokumen payable. Mengerjakan pekerjaan lain dan berkoordinasi dengan staf terkait. Jadi ketika terjadi gangguan teknis dan perlu atau memerlukan waktu beberapa saat ditunggu untuk menunggu sistem tersebut kembali seperti semula, itu bisa dengan melakukan pekerjaan lain dan juga berkoordinasi dengan staf atau mentor terkait. Selanjutnya, menerapkan prinsip double checking, karena dalam hal ini ketelitian sangat dibutuhkan, makanya perlu diterapkan adanya double checking untuk meminimalkan kesalahan pada data penginputan. Selanjutnya, menerapkan manajemen waktu dan skala prioritas dalam menyelesaikan dokumen.
Selanjutnya, ada pengembangan. Untuk program studi sendiri, meningkatkan pelatihan kompetensi praktis di bidang administrasi, pengelolaan dokumen, dan juga aplikasi perkantoran. Yang kedua, memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan dunia industri agar selaras dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi PKL untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Adapun pengembangan untuk perusahaan yaitu TransTV, di mana yang pertama itu menyusun program orientasi magang yang lebih terstruktur, kedua menyediakan panduan dan pelatihan penggunaan sistem perusahaan, dalam hal ini Insosis, yang ketiga melaksanakan evaluasi dan juga pemberian umpan balik secara berkala selama masa magang. Oke, baik. Dalam hal ini kita sampai pada kesimpulan. Jadi, dalam pelaksanaannya, praktik kerja lapangan di Divisi Finance PT Televisi Transformasi Indonesia atau TransTV memberikan pengalaman nyata dalam memahami administrasi dan juga pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya pada fungsi account payable, di mana dalam hal ini saya melalui berbagai kegiatan operasional dan berhasil mengembangkan kompetensi praktis, kompetensi teknis, dan juga soft skill yang mendukung kesiapan kerja. Selain itu, praktik kerja lapangan ini juga membuktikan bahwa kompetensi yang diperoleh selama perkuliahan relevan dengan kebutuhan dunia industri, serta berperan sebagai jembatan antara pembelajaran akademik dan juga praktik kerja profesional. Berikut ada dokumentasi dari pelaksanaan saya selama praktik kerja lapangan di Trans TV. Oke, baik, sekian dari saya, dari hasil pemaparan atau output yang telah saya jalani selama kurang lebih 5 bulan di Trans TV. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.